Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Widya. Kita akan bersama-sama untuk memuji Tuhan, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan angkat sebuah pujian, bersyukur, bersyukurlah sebab Ia baik. Bersyukurlah sebab Ia baik, kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukurlah sebab Ia baik, kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Dialah Alfa, Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Haleluya Yesus, Engkau Tuhan yang layak untuk terima pujian kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkaulah gembala kami yang baik Yesus. Engkau mengasihi domba-domba-Mu Tuhan, tidak memandang rupa kami Tuhan, tapi Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur kepada
Engkau yang layak terima puji-pujian kami Yesus. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami mau bersukacita, kami mau memuji Engkau Yesus. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Ia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Sampai satu minggu ini kembali Tuhan, kami mau beribadah kepada-Mu. Walaupun saat pagi hari ini kami di rumah kami masing-masing, kami tetap mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dari hati kami, ketulusan kami Tuhan, untuk memuji Engkau, membesarkan nama-Mu. Karena inilah yang dapat kami berikan Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin kami dari awal ibadah kami, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami, supaya apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, semua boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau merasakan sukacita dari Tuhan. Kami mau merasakan kekuatan yang baru dari Tuhan, memenuhi seluruh kehidupan kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami semua tertuju kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing saat ini, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, kita mau tetap tersenyum, kita mau tetap bersukacita memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian, dalam suka duka ku tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun
apapun yang terjadi saat ini, kita mau tetap tersenyum karena kita tahu Tuhan Yesus beserta dengan kita. Kita akan angkat pujian lagi, kita mau ganti pujian kita mau angkat pujian bahwa kita mau katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang kita tidak pernah kita dengar, Tuhan menyediakannya untuk kita semua. Puji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk ke dalam pujian firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan dari pujian ini bahwa Tuhan, kuasa Tuhan terlebih besar dari apapun juga. Janji Tuhan tidak pernah terlambat untuk ditepati untuk kita semua. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita saat ini.
kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan menolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, ku percaya Kau bekerja.
Pujimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah Allah penolong kami. Engkaulah Allah yang membela kami. Engkau Allah yang memelihara kami seperti biji matamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasamu terlebih besar dari apapun juga Tuhan. Engkau menyiapkan yang terbaik bagi kami Yesus. Semua yang terjadi saat ini Tuhan adalah di bawah kendalinya Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan bagi kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami belajar mengandalkan-Mu Yesus. Kami belajar untuk percaya dengan iman kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, yang belum pernah kami dengar, Engkau menyediakannya bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan kepadamu. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkaulah gembala yang mengasihi kami umat-umat-Mu Yesus. Kau gembala yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh mencintai kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat keadaan saat ini. Kami percaya Tuhan, semua mendatangkan kebaikan. Dan kami mau mempermuliakan nama-Mu Yesus. Kami tetap mau memuji-muji Engkau. Kami tetap mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Biarlah pujian kami bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Hati-Mu disenangkan oleh puji-pujian kami pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu. Ungkapkanlah itu lewat hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau yang mengurapi dia Tuhan. Lidah, mulut, bibir hamba-Mu Tuhan yang mengurapi. Biarlah setiap perkataan yang boleh keluar dari dirinya Tuhan, semua berasal daripada Engkau saja Yesus. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Karena rahasia-rahasia itulah Tuhan, harta yang paling berharga di dunia ini Yesus. Karena kami mau berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami mau dituntun dan dipimpin oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Iman percaya kami bertambah-tambah kepadamu Bapa. Dan kami akan melihat Tuhan setiap kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi umat-umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman-Mu Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan? Saya berharap tentu juga kami berdoa bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dipelihara oleh Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan
dengan judul Berjalan Meraih Janjinya. Berjalan meraih janjinya. Dan ini merupakan sambungan dari firman Tuhan minggu lalu. Kita akan kembali belajar mengenai bagaimana Abram akan menggenapi janji Allah dalam kehidupannya. Sekalipun ingat, pribadinya mungkin tidak menggenapi semuanya, tetapi keturunannya sebagaimana yang Tuhan janjikan itu digenapi. Walaupun Abram tidak melihat janji itu digenapi melalui matanya dia sendiri. Tapi kita tahu bahwa janji Tuhan itu digenapi. Mari kita lihat Kejadian pasal 13 ayat 3 sampai 11. Bapak Ibu boleh baca nanti keseluruhan pasal ini. Demikian firman Tuhan, Kejadian 13 ayat 3 sampai 11. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Puji Tuhan. Amin. Di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Abram mulai menggenapi janji Tuhan. Di Kisah Rasul 7, kemudian di Kejadian pasal 12, bagaimana Abram itu, janji Tuhan yang pertama, firman Tuhan itu, dia harus pergi dulu dari sanak saudaranya. Dan minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa dalam perjalanan itu mereka menetap di Haran dan matilah Terah, ayah dari Abram. Namun dalam pasal ini kita lihat masih ada sanak saudaranya yang ada bersama dengan Abram, yaitu Lot. Padahal Tuhan sudah bilang dia harus meninggalkan sanak saudaranya. Dan pasal 13 ini juga adalah fase penting bagi kehidupan Abram. Karena lewat pasal inilah, melalui hal ini ia meraih apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Lewati pasal 13 ini, maka seperti minggu lalu, seperti pasal 12, Allah itu ada mengulang perjanjiannya kepada Abram. Tetapi dia harus melewati dulu pasal 13 ini, ayat-ayat awal. Nanti ada pengulangan janji itu ada di pasal 13 juga. Mari kita lihat ayat yang pertama. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Lot pun bersama-sama dengan dia. Dan arti nama dari Lot dalam kamus yang sama, Lot itu artinya covering, tutup, penutup. Kalau Terah minggu lalu berarti penundaan.
Lot ini berarti tutup, penutup. Seolah-olah ini menjadi gambaran ada hal yang menutup Abram untuk dia berjalan sesuai dengan janji-janji Allah. Ada yang menutupi dia. Apa janji Tuhan itu? Waktu lalu 12 ayat 1, sekarang 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tentu besar di sini bukan berarti besar badannya, perawakannya, tetapi ada, saudara silakan lihat komentari juga bagaimana besar dalam arti dikenal orang-orang besar ya, orang-orang yang terkenal. Tapi juga yang dimaksud besar sebagaimana pasal 13 ayat 16 dan pasal 15, mari kita lihat 13 ayat 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Jadi yang dimaksud besar, membuat engkau menjadi bangsa yang besar, jumlahnya yang banyak. Di sini seperti debu tanah. Lalu pasal 15 ayat yang kelima, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Banyaknya keturunanmu. Dan salah satu komentari juga, dia berkata, ini David Gusik, Tuhan berjanji untuk membuat bangsa dari Abram. Dia akan memiliki cukup anak dan cucu dan keturunan lebih lanjut untuk mengisi suatu bangsa. Jadi benarlah yang dimaksud bukan badannya besar-besar, tetapi memang jumlah yang banyak dari keturunan Abram. Cukup banyak untuk mengisi suatu bangsa. Lalu apalagi janji Tuhan kepada Abram itu? Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Janji dari Tuhan, aku akan memberikan negeri ini. Negeri yang dimaksud adalah Kanaan. Karena pasal 12 ayat 5, dia sudah berangkat dari Haran dan sudah sampai di Kanaan. Lalu ayat 7-nya, nah negeri ini kuberikan kepada keturunanmu. Keturunan dari Abram, bukan keturunan dari Lot. Itu janji Tuhan kepada Abram. Di antara minggu lalu, negeri yang kutunjukkan, sekarang membuat menjadi bangsa yang banyak, bangsa yang besar, dan juga Kanaan itu menjadi warisan keturunan Abram. Dan kita lihat sebagaimana waktu itu Lot masih ada. Arti kata Lot, covering, tutup, penutup. Ini yang menjadi penutup janji Tuhan itu. Kejadian 13 ayat 5 dan 6. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Lihat, sebenarnya janji Tuhan Abram miliki Kanaan itu. Tapi ketika masih ada Lot, saudara baca ayat ini, negeri itu tidak cukup luas. Memang yang dimaksud, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, itu daerah dekat Tanah Negeb dan Betel, dekat Betel, di mana dia buat kemah. Mulai berdiri antara Betel dan Ai, saudara lihat di 13 ayat 3. Di tempat itu, tidak cukup untuk Lot dan Abram dengan kekayaan mereka masing-masing. Ya tentu kalau di-compare seluruh Kanaan ya cukup. Tetapi ini mewakili bagaimana di satu tempat sudah Alkitab catatkan mereka tidak bisa dapat diam bersama-sama. Itu ayat 6 ya, perhatikan kalimat itu.
tidak cukup luas sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ini penekanannya. Mereka itu tidak dapat diam bersama-sama. Belum lagi di ayat 7b, waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi cukup padat daerah itu. Ada juga orang Kanaan dan orang Feris. Lot dan Abram tidak bisa diam bersama-sama. Negeri itu tidak cukup luas. Termasuk janji Tuhan yang aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Karena kalau masih ada Lot, berarti negeri itu menjadi milik Abram dan keturunan Abram, kemudian Lot dan keturunannya. Berarti belum bisa digenapi janji Tuhan. Karena masih ada Lot. Nah itulah Lot. Dialah si penutup janji itu untuk dapat digenapi oleh Abram. Penutup janji dari Tuhan itu. Mereka tidak dapat diam bersama-sama, itu yang dikatakan pasal 13 ayat 6. Dan kemudian tadi juga pasal 13 kita sudah baca bagaimana seperti pasal 12. Waktu pasal 11-nya ayat 32 Terah mati, maka Allah berfirman lagi, pergilah. Jadi Allah mengulang firman-Nya kepada Abram. Demikian juga ketika Lot itu berpisah, itu sebelum ayat 15. Bagaimana Tuhan mengulang janji di pasal 13, mengulang janji seperti pasal 12 ayat 7. Tapi janji itu, firman itu diulang ketika Lot berpisah. Penutup itu terpisah dari Abram. Jadi seperti itu saudara lihat pola dari Alkitab, dari firman Allah yang dialami oleh Abram dalam rangka dia menggenapi janji Tuhan. Bukan hanya dia tetapi keturunannya. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat ciri-ciri dari si penutup janji itu. Ciri-ciri si penutup janji itu. Yang pertama, Kejadian pasal 13 ayat 7 dan 8. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ayat B-nya kita sudah baca, ayat 8-nya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ada dua kata yang diulang, masing-masing satu ayat, yaitu perkelahian. Inilah yang terjadi ketika Lot itu masih ada bersama-sama dengan Abram. Ketika penutup itu masih menutup Abram untuk menggenapi janji Allah. Adanya penutup itu mengakibatkan terjadinya perkelahian, strife. Dan Strong memberi definisi quarrel, provocation, strife dalam bahasa Indonesia itu percekcokan, perselisihan, pertengkaran, penghasutan. Inilah yang menutupi Abram untuk dapat berjalan sesuai firman Tuhan. Dan ini juga jemaat Tuhan yang dapat menutup kehidupan kita untuk kita menggenapi janji Tuhan. Yaitu percekcokan demi percekcokan. Perselisihan, pertengkaran, penghasutan demi penghasutan. Itu menjadi penghalang, penutup untuk kita melakukan dan menerima janji Tuhan. Ketika hidup kita mau tidak mau lebih banyak menghabiskan waktu untuk membereskan adanya percekcokan, perselisihan, ataupun bahkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita berselisih paham dengan si A, si B, kita terus cekcok, kita berkelahi dengan mereka. Kita bertengkar dengan si A, si B tadi.
Itu adalah ciri-ciri dari penutup janji Allah itu. Percekcokan, perselisihan, pertengkaran, penghasutan. Dan kita lihat ketika cekcok ini atau strife ini terjadi, beberapa ayat dalam Bilangan pasal 27. Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 14. Nanti ada 3 ayat, 3 kitab yang mengisahkan hal ini. Bilangan 27 ayat 12 sampai 14. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu perbantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Saudara lihat di ayat 14, perbantahan itu kata yang sama, yaitu strife. Ada percekcokan di antara umat Tuhan. Mereka pengen air. Mereka berselisih paham. Mereka mengadu kepada Musa. Dan saudara, jelas sekali akibatnya. Musa sendiri tidak bisa menerima janji Tuhan bahwa bangsa Israel akan memiliki Kanaan. Musa hanya bisa lihat. Ulangan 32 ayat 51 sampai 52. Kita lihat di situ kata-kata yang muncul nanti. Peristiwa yang sama, Ulangan 32 ayat 51 sampai 52. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dengan mata air Meriba di Kades di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Saudara lihat kalimat dari Alkitab. Bahkan masuk kategori berubah setia. Engkau tidak menghormati kekudusanku. Satu ayat lagi, Mazmur 106 ayat 32. Mazmur 106 ayat 32. Biarlah, 106 ayat 32. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Musa kena celaka kenapa? Ya tidak dapat masuk ke Kanaan Musanya. Bahkan ya umat Israel juga yang generasi pertama tidak bisa kecuali Yosua dan Kaleb. Di Mazmur 106 ayat 32 itu menggusarkan dia dekat air Meriba. Air itu dalam King James Version waters of strife. Air Meriba dalam King James waters of strife. Itu air strife tadi. Air percekcokan, pertengkaran. Saudara lihat bahayanya ketika seseorang terlibat terus dalam perselisihan, percekcokan. Berapa kali umat Tuhan selalu bersungut-sungut kepada Musa. Sampai Musa juga tidak bisa masuk tanah perjanjian. Karena Alkitab katakan dia termasuk memberontak, melanggar kekudusan Tuhan. Dia berubah setia. Bahkan seorang yang sangat lemah lembut seperti Musa itu ada dicatat dalam kitab Bilangan. Dia secara emosi kejiwaan tidak tahan menghadapi persungutan, percekcokan yang diakibatkan oleh bangsa Israel waktu itu. Sehingga ia bertindak di luar apa yang Tuhan bilang. Suruh berkata saja, tapi dia karena marahnya dia pukul gunung batu itu untuk keluar air. Saudara, percekcokan demi percekcokan, perselisihan demi perselisihan, pertengkaran demi pertengkaran itu dapat mempengaruhi kita
mengambil keputusan yang keliru atau keputusan yang salah. Ketika hidup kita banyak sekali berselisih paham dengan orang, berkelahi dengan orang, terlibat percekcokan, itu bisa mempengaruhi seperti Musa. Mempengaruhi kita mengambil keputusan yang keliru. Bahkan tadi di Mazmur mendatangkan celaka buat Musa. Celaka yang dimaksud ya dia tidak dapat masuk ke negeri yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Itulah yang pertama, ciri dari penutup kehidupan yang dapat membuat kita tidak mengenapi janji Allah, yaitu percekcokan, perkelahian. Berikutnya, ciri yang berikut, Kejadian 13 ayat 5 dan 6 tadi, yaitu mereka memiliki banyak harta. Terlebih khususnya Lot. Lot itu dikatakan, Abram juga banyak harta, tapi Lot itu dikatakan tamak akan harta. Dari mana? Kalau saudara lihat, ketika Abraham, Kejadian pasal 13 itu, dia sampaikan, ya udah, aku gak mau berkelahi nih. Tidak mau terjadi perkelahian. Jadi puji Tuhan ya, kita tahu seperti di minggu lalu, Abram tuh benar-benar Tuhan yang bawa. Jadi kita yakin juga Abram Tuhan yang kasih hikmat untuk dia mengambil keputusan seperti ini. Ketika Abram sudah, jangan ada perkelahian lah, kita kerabat, kita ini saudara. Ya udah, pisahkan dirimu. Coba lihat, dua-duanya banyak harta. Dan ketika Lot di ayat 10 dan 11, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lihat, ini komentari dari pulpit. Apa yang Lot lihat, orientasi pandangannya. Dia melihat dengan hasrat, dengan keinginan, penuh gairah, nafsu, tamak. Itu yang dikatakan oleh pulpit, komentari Alkitab. Abram sama-sama banyak harta, Lot juga banyak harta. Tapi Abram mempersilahkan Lot memilih terlebih dahulu. Dan Lot, dia memilih tanah yang wah jelas ini subur, ini baik, ini bagus, seperti Mesir juga. Berlimpah. Ini berpotensi daerah yang basah. Maka dipilihlah itu. Dia tamak, kata pulpit, akan harta. Kalau kita ingat juga istri Lot, Lukas 17. Coba lihat yang dikatakan di dalam Lukas 17. Istri Lot. Ayat 28 sampai 32. Perkataan dari Yesus ini ya. Lukas 17 ayat 28 sampai 32. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Minum, membeli dan menjual, perdagangannya lancar sekali, menanam dan membangun, pembangunan. Jadi ya kita tahu ya, seperti zaman sekarang juga pembangunan itu benar-benar bergantung pada hasil daerah. Jelas kalau semakin banyak membangun, itu membuktikan perekonomian itu membaik, terus membaik, jadi bisa ada pembiayaan. Ini juga yang terjadi pada zaman itu. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Waktu kedatangan anak manusia, tinggalin aja itu barang-barang, sekalipun itu ada di rumah. Lalu diingatkan, ayat 32, ingatlah akan istri Lot dan seterusnya. Istri Lot melihat ke belakang, ketika daerahnya, tempat tinggalnya, di mana di situ ada harta yang begitu banyak dari Lot dan keluarganya. Dan Yesus juga bilang, gak usah diambil barang-barang itu.
berulang kali, saudara, berturut-turut beberapa minggu ini, Tuhan mau menyadarkan kita, hati-hati dengan harta, uang, kekayaan. Dan itu yang kita lihat juga di tadi Kejadian 13 ayat 7 dan 8. Ayat 5 dan 6 inilah yang menyebabkan terjadinya perkelahian antara gembala Lot dan gembala Abram. Harta mereka amat banyak. Negeri itu tidak cukup luas. Harta membuat gembala mereka berkelahi. Ya otomatis tanggung jawab pemiliknya. Jadi Abram bilang, ya seperti aku dengan kamu jadi berkelahi, bertengkar. Karena harta. Harta itu kita mesti hati-hati. Di Lukas 12 ayat 15, di situ Yesus bilang, Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hati-hati, tamak tentu di sini jelas itu harta. Tamak akan kekayaan, akan harta. Hati-hati, karena hidup manusia tidak tergantung daripada kekayaan. Hidup tidak tergantung dari kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 9 itu juga ayat yang sudah kita baca. 1 Timotius 6 ayat 9. Di minggu lalu ya, kita baca ayat ini 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mengerikan sekali kalau tak makan harta. Aduh, itu jadi jerat, bahkan membawa orang ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mari jemaat Tuhan, zaman sekarang ini kita perlu iman. Bukan hanya kita jadi latah atau karena pandangan mata kita, orientasi kita terhadap hal yang akan yang kita tuju ke depan hanya berorientasi pada apa yang dipandang mata kita saja. Oh, kalau saya kerjanya seperti ini, saya akan dapat untung segini. Masa depan begini, oh saya kerja di situ. Atau saya melayani di tempat ini, saya melayani di tempat itu. Saya akan mendapatkan ini. Dan kelihatannya bagus. Kelihatannya bakalan sukses. Mari kita perlu seperti Abram yang dikatakan di Ibrani, dengan iman ya taat. Kita perlu iman itu untuk melihat bukan dengan pandangan jasmani kita, tapi dengan mata rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hati-hati, bisa menjadi jerat kalau kita buru-buru mengambil suatu keputusan hanya berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata kita. Haleluya, puji Tuhan. Zaman sekarang juga tentu ya Bapak Ibu, sangat sulit orang. Kalau kita berpandangan memang cukup ngetren nih. Kita harus punya visi berapa tahun ke depan. Betul, tidak salah, baik. Tapi saudara, dalam keadaan seperti ini, visi seperti apa yang kita mau rancang ke depan? Selain kita mau kembali kepada firman Tuhan, seperti apa yang Yesus katakan. Karena situasi tidak jelas. Angka menurun di kita ya, di wilayah Bandung. Naik lagi saudara. COVID-19 ini. Jadi serba tidak jelas. Pengusaha-pengusaha tidak bisa menargetkan, oh kira-kira saya akan aman sekian tahun ke depan, saya akan mendapatkan penghasilan. Sulit sekarang. Kita hanya bisa kembali kepada firman. Seperti kata Paulus, pikirkanlah pikiran yang sederhana, jangan yang tinggi-tinggi. Nah, sekarang kita lihat, itu ciri-ciri si penutup janji itu. Ada dua, yaitu tadi, menyebabkan percekcokan, perkelahian. Dan yang kedua, ketamakan akan harta. Lalu mari kita lihat bagaimana supaya
janji itu akan digenapi. Jelas seperti ayat-ayat yang sudah kita baca, Abraham bilang, ayo kita berpisah. Yang pertama, Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah ke tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Persis seperti Kejadian masih ada Terah. Tuhan mengulang firman-Nya. Sekarang juga ketika Lot berpisah, itu ditulis oleh Alkitab, daripada Abram. Setelah penutup itu dilepaskan dari Abram, maka Tuhan kembali berfirman, seluruh negeri akan kuberikan kepada keturunanmu. Sebagaimana di Kejadian 12 ayat 7, puji Tuhan. Saudara mau janji Tuhan dalam hidupmu digenapi, saudara harus berpisah dari penutup itu. Lepaskan penutup itu dari hidupmu. Sekalipun sepertinya berat. Karena kalau kita lihat ketika Abraham suruh memilih, wah kok dia pilih Lot, pilih negeri yang enak. Pasti Abraham juga lihat. Ada hak yang dia rela lepaskan. Dia orang yang lebih tua, dia omnya. Tapi dia persilahkan Lot memilih duluan. Ada waktunya, jemaat Tuhan, kita harus dipisahkan dari penutup itu. Harus terpisah ketika penutup itu membuat kita itu bercekcok, berselisih paham. Ketika penutup itu berupa ketamakan akan harta, mengarahkan kita terus kepada semua melulu soal hal-hal materi. Maka kita harus pisahkan penutup itu. Harus kita pisahkan. Untuk janji itu akan digenapi. Kemudian yang kedua, di ayat 16 dan 17-nya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Diulang lagi janji seperti di 12 ayat 2. Dan aku, di ayat 17-nya lalu gini, bersiaplah, jalanilah negeri itu. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Bersiap, sekarang jalani. Makanya Abraham tuh memang dia berpindah-pindah ya. Bahkan di Kisah Rasul pasal 7, di situ dinyatakan janji Tuhan kepadanya, kepada keturunannya, tapi Abraham sendiri pun tidak punya tanah pusaka karena dia berpindah-pindah memang. Tapi sekali lagi, tetap dia terima janji Tuhan itu digenapi, walaupun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Ingat ya, itulah iman. Kita menerima, kita pasti menerima apa yang Tuhan janjikan. Meskipun mungkin bukan saatnya kita masih hidup, kita bisa menikmati dan melihatnya. Tapi keturunan kita pun atau orang-orang lain bisa menyaksikan bahwa janji Tuhan kepada kita itu digenapi. Yang kedua, supaya janji itu digenapi, yang pertama berpisah, pisahkan dirimu dari segala bentuk percekcokan, dari segala bentuk ketamakan akan materi. Yang kedua, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Bersiaplah, jalanilah negeri itu. Berjalanlah sesuai yang difirmankan Tuhan. Itu juga yang terjadi seperti di pasal 12 minggu lalu kan. Taat melakukan perintah Tuhan. Itulah ciri kehidupan Abram. Sekarang dia akan kembali. Tuhan suruh bersiap jalani. Dan mari kita juga jemaat Tuhan. Kalau kita mau menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita, berjalanlah sesuai firman-Nya. Kalau Tuhan menginginkan kita segera melakukan firman-Nya, maka jalani apa yang Tuhan mau itu, lakukan. Jangan hanya berdiam diri, menanti, tapi lakukan itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana janji itu akan digenapi. Di ayat 18, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Yang ketiga, untuk janji Tuhan digenapi harus ada kehidupan mesbah
yaitu berdoa dan mempersembahkan korban ya. Di dalam mezbah itu selalu dipersembahkan korban di atas. Ketika mempersembahkan korban juga banyak kita lihat Salomo, Daud, dia berdoa kepada Tuhan. Untuk kita menggenapi janji Tuhan, saudara harus berdoa dan berkorban. Kejadian 12 ayat 7 sampai 8 itu, lihat, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abram ini punya kehidupan yang biasa membangun mezbah. Dia membangun mezbah, dia memanggil nama Tuhan. Padahal kita ingat, pengenalannya akan Tuhan belum tentu banyak seperti kita mungkin saat ini. Tetapi dia adalah orang yang taat pada perintah Tuhan. Dan dia orang yang membiasakan hidup membangun mezbah. Bahkan di pasal 13 ini juga itu sudah diingatkan ya, mengenai adanya mezbah itu di ayat 4-nya. Kita cukup di frame walaupun ada melewati 3 ayat sebelumnya, tetapi ayat 4 di situ diingatkan ada mezbah di mana Abram memanggil nama Tuhan. Lalu ditutup dengan pasal 18, dia mendirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, inilah cara kita menggenapi janji Tuhan, berdoa. Mari tetap manfaatkan waktu kita meskipun hanya lewat Zoom. Saudara pilih, silakan mau ikut setiap hari itu juga tentu baik. Tiap Selasa sampai Jumat ya, jam 6:30 malam. Berdoa, karena kepada Tuhanlah kita berharap. Dan saya percaya waktu kita berdoa juga, waduh, kita memberikan korban. Kadang sudah capek ya yang pulang kerja, tapi tetap mau bersekutu bersama-sama. Puji Tuhan. Dan saudara ingat ya, 3 poin ini. Juga poin kedua khususnya yang kemarin. Bagaimana Abram dapat melakukan semua ini. Itu karena Tuhan yang membawa dia keluar. Tuhan saja. Atau di Ibrani itu karena iman. Puji Tuhan. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada satu hal yang kemudian menarik dari kisah ini. Mengenai penutup ini. Karena berbeda. Kalau janji pada waktu lalu, itu ada penunda, yaitu Terah. Dan di situ ditulis Terah mati. Tapi di sini Lot, Abram sebagai sanak saudara kerabat berpisah, tapi tidak dikatakan Lot mati. Lot tetap ada walaupun tidak bersama-sama dengan Abram. Dan inilah bagian penutup yang mari kita sama-sama coba cermati dari firman Tuhan. Bagaimana jika Lot atau penutup janji Allah itu sanak saudaramu ataupun saudara seiman? Tentu di perjanjian lama ini secara garis keturunan memang sanak saudara, family. Tetapi kalau kita berkaca di perjanjian baru, di surat Efesus, di surat 1 Timotius, orang-orang yang ditebus oleh Yesus Kristus yang percaya kepadanya, mereka disebut keluarga Allah di Efesus dan 1 Timotius. Keluarga Allah. Semua orang yang percaya kepada Yesus, kita ini keluarga. Makanya di Alkitab, saudara seiman. Kita kerabat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana jika penutup janji Tuhan itu, oke, kalau harta materi kita tinggalkan, atau orang-orang yang sangat membenci musuh kita tinggalkan. Tapi bagaimana kalau itu saudara kerabat kita ataupun saudara seiman kita? Mari kita belajar dari Abram. Kejadian pasal 18 ayat 17 dan 23. Di situ saudara lihat ketika sampai Tuhan ini seperti ini kepada Abram ya. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Lalu selanjutnya ayat 23.
Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Tuhan mau melenyapkan kota dan penduduk Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan tidak mau menyembunyikan hal ini kepada Abraham. Dan di ayat 23, yang dimaksud orang benar di sana siapa yang ada di Sodom dan Gomora? Siapa sih menurut jemaat Tuhan yang Abraham maksud orang benar yang tinggal di sana? Sehingga Abraham bersyafaat. Sudah Abraham malah waktu kejadian 18. Abraham bertawar menawar dengan Tuhan waktu itu. Siapakah yang dimaksud orang benar? Mari kita lihat. Siapakah yang Abraham maksud orang benar ini? 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 9. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 9. Tentu dialah Lot yang Abraham maksud. Orang benar itu yang ada di Sodom dan Gomora. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 9. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Lot orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Sebab orang benar ini, Lot. Ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Orang benar itu Lot. Kalau Terah iya, dia mati sudah selesai. Dan dia pun adalah seorang penyembah berhala. Tapi Lot itu hanya berpisah raganya dari Abram. Tapi dia tetap adalah kerabat, sanak saudara Abram. Dan bahkan paling kan biasa kita pelajari kisah ini, kita akan berpendapat selalu Lot jadi tokoh yang antagonis. Udah mah ponakannya dia bisa milih duluan. Terus ya seperti tadi kata pulpit, dia tuh tamak akan harta, orientasinya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah Alkitab mencatat dia adalah orang yang benar. Orang yang benar. Sekalipun itu harus terpisah dari Abram karena itu bagian dari penutup. Ternyata penutup itu juga bisa adalah orang benar. Saudara seiman, kerabat kita. Dan apa yang mau kita lakukan jika penutup itu adalah orang benar? Orang percaya, saudara seiman kita ataupun bahkan sanak, famili kita. Bagaimana yang kita lakukan? Maka yang pertama, Kejadian pasal 14 ayat 14 sampai 16. Saudara nanti baca selanjutnya. Bagaimana Abram selalu bersedia menolong Lot. Dia bebaskan ketika Lot ditawan oleh beberapa raja itu. Bahkan Abram kerahkan orang-orang terbaik yang terlatih mengalahkan raja-raja itu dan menyelamatkan Lot beserta dengan hartanya. Saudara, ketika penutup itu harus terpisah dari kita. Dan ternyata penutup itu kerabat kita. Sanak famili kita. Kan banyak saudara kisah-kisah kesaksian orang ketika apalagi dari agama yang lain. Ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka ditolak dari keluarganya. Mereka harus berpisah. Tapi orang-orang seperti ini, mereka tetap mengasihi keluarga mereka. Dan itu betul. Seperti Abraham walaupun berpisah dari Lot, tetapi ketika Lot dalam kesulitan setelah berpisah di pasal 13, Abraham totalitas penolongnya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama belajar. Sekalipun penutup itu sudah terpisah dari dalam hidup kita, tapi punyalah kesediaan untuk menolong. Saya pakai tanda kutip nyanya. Karena ini seperti oknum karena menjadi penutup, tapi dia tetap adalah orang benar. Maka bersedialah terus menolongnya. Jika itu sanak saudaramu. Jika itu saudara seiman. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lalu yang kedua, Kejadian 18 tadi kita sudah baca ayat 17 dan 23. Berdoa syafaat
untuknya. Mendoakan. Abram itu berdialog dengan Tuhan. Dan bahkan di Kejadian 19 ayat 29, saudara lihat bagaimana si penutup itu, Lot itu bisa selamat. Kejadian 19. Ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Puji Tuhan. Meskipun Lot adalah orang yang benar, tapi jelas sekali Alkitab juga mencatat Lot menjadi selamat karena Allah ingatnya kepada Abraham. Puji Tuhan. Saudara, jika orang yang menjadi penutup atau si penutup itu adalah saudara seimanmu, maka siaplah menolongnya dan relalah terus berdoa syafaat. Saya percaya kita di akhir zaman ini Tuhan murnikan hati kita, pikiran kita. Apapun yang menimpa kehidupan kita. Walaupun kita harus memisahkan. Karena itu bisa penghalang janji Tuhan. Percekcokan tadi dan ketamakan akan harta. Itu harus terpisah. Tetapi kalau itu keluargamu. Kalau itu saudara seiman. Siap sedialah menolongnya. Dan teruslah berdoa syafaat untuknya. Karena Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Bukankah ini mengingatkan kita akan pribadi Yesus Kristus? Dia katakan sendiri dalam perumpamaan, kalaupun ada satu domba yang tersesat, dia akan tinggalkan dulu yang 99 dan mencari domba satu itu yang sesat sampai ketemu. Dan mereka akan bersuka cita. Yesus gembala yang baik, dia akan menolong domba-dombanya. Bahkan Yesus juga pribadi yang seperti di Ibrani, dia duduk di kanan Allah sekarang. Dan dia menjadi pengantara dalam terjemahan lama. Dia bersyafaat. Sampai sekarang dia bersyafaat untuk kita. Kita pribadi yang dibenarkan oleh Tuhan. Oleh darah Yesus Kristus. Kita dibenarkan, kita diberikan iman. Oleh kasih karunia-Nya kita sekarang diselamatkan, kita dibenarkan. Meskipun jujur dalam perjalanan hidup kita. Kita sebagai orang yang dibenarkan itu. Berapa kali bahkan berulang kali kita jatuh ke dalam dosa. Entah tidak sengaja maupun sengaja. Tapi Tuhan tetap mau mengampuni kita. Yesus tetap bersyafaat buat kita. Orang-orang yang dibenarkannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berulang kali kita lebih mementingkan kepentingan kita daripada kepentingan Tuhan. Kita lebih ingin menjalankan rencana kita daripada rencana Tuhan untuk kita. Tapi bukankah Dia terus menuntun, mengingatkan terus dengan firman-firman-Nya. Puji Tuhan, Dia Yesus yang baik. Dia tetap menolong kita. Dan inilah kesimpulannya jemaat Tuhan. Untuk menggenapi janji Allah, penutup itu dari kehidupan harus dilepaskan, harus ditanggalkan. Dan jika si penutup itu adalah sanak saudaramu atau saudara seimanmu, maka pisahkan dirimu dengan kesiapan untuk bersedia menolong dan mendoakannya. Puji Tuhan. Kesiapan untuk bersedia menolong dan mendoakannya. Memang Yesus berkata, aku datang membawa pedang. Orang bisa berpisah, orang tua dari anak. Karena untuk iman kepada Yesus. Tapi ya gak suami dengan istri. Memang mungkin karena peristiwa seperti tadi. Harus terpisah dengan keluarga. Oleh karena ya percaya kepada Yesus dan ditolak. Tapi pribadi-pribadi yang seperti itu. Kita tetap mendoakan keluarga kita yang mengusir kita sekalipun. Dan bersedia menolong ketika mereka membutuhkan bantuan kita. Siapa tahu itu menjadi jalan Tuhan. Untuk mereka juga diselamatkan. Puji Tuhan.
kita. Percaya Tuhan akan menolong kita. Dia berjalan bersama dengan kita lewat Roh Kudus dalam hidup kita untuk kita meraih apa yang Tuhan firmankan, meraih apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Mari renungkan firman Allah, bersaat teduh, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan, Engkau baik. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, muliakan Dia. Puji Tuhan. Dia Allah yang membawa kita menggenapi janji-Nya. Dia Tuhan yang setia, memampukan kita untuk melangkah dalam rencana-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk kami terlepas dari penutup kehidupan ini, dari penutup jalan kami untuk menggenapi janji Allah. Tuhan, kiranya segala penutup itu terlepas dari hadapan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kekuatan penghiburan kami. Dan Bapa, jika penutup itu adalah saudara kami, keluarga kami, saudara seiman, Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami kepada kebenaran, memampukan kami untuk tetap menolong dan mendoakan mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau penuh dengan kasih, Tuhan. Inilah kasih Allah yang diberikan kepada dunia ini. Kasih yang rela berkorban. Walaupun engkau dihina, dicaci maki, dipukuli, namun engkau mengampuni mereka. Haleluya, haleluya. Yesus Gembala Agung, Kepala Gereja. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang membuat kami dibenarkan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Haleluya.
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Amin. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya hati-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Amin Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau akan menggenapi janji-Mu, firman-Mu dalam hidup kami, jemaat-Mu. Karena Engkaulah yang menuntun kami Tuhan. Dan mampukan kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang kami layani Yesus. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa buat pemerintah kami. Berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan bangsa ini. Khususnya saat-saat ini Tuhan, supaya negara kami terlepas dari COVID-19. Kami hanya minta kehendak-Mu yang jadi. Kami percaya Tuhan punya karya yang sempurna, yang ajaib. Di tengah situasi seperti ini kami berdoa,
Di masa-masa ini semakin banyak orang yang menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Dan semakin banyak orang bertobat, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang benar, Allah yang besar. Puji Tuhan. Berikan juga kesehatan, kekuatan, imun tubuh yang baik untuk tenaga medis kami Tuhan. Dokter, perawat, bahkan cleaning service, para relawan yang bertugas. TNI Polri juga menjaga situasi tetap aman. Mereka tetap dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan Tuhan yang menganugerahkan berkat-berkat dari Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Dan doa kami juga Tuhan, kiranya dalam waktu-waktu ini boleh Tuhan memberikan hikmat, kemampuan kepada para peneliti untuk dapat menemukan vaksin yang tepat, obat yang tepat untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Puji Tuhan. Dan kami semua orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Kami tetap mau menggenapi janji Tuhan. Kami tetap mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami hidup dalam kehidupan doa. Bahkan korban-korban yang kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami melepaskan jika ada hal-hal yang tidak berkenan, itu menutup kami dari kami menggenapi janji Tuhan. Tuhan, kami mau lepaskan. Tuhan yang memberikan kami kemampuan. Terpujilah Engkau Bapa, sepanjang minggu yang berjalan dalam kegiatan anak-anak-Mu. Mereka boleh belajar, mereka boleh bekerja, melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi, jadi teladan, menjadi garam dan terang dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang tetap memberi, mengembalikan milik Tuhan. Tuhan curahkan, Tuhan buka tingkap langit memberkati mereka. Bahkan jemaat Tuhan juga yang mengalami dampak COVID-19 dalam pekerjaan ekonomi mereka. Tuhan buka pintu, buka jalan untuk mereka dapat tetap mendapatkan penghasilan. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka semua Tuhan saat-saat ini dan sampai seterusnya. Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami sudah beribadah kepada Engkau. Kiranya apa yang kami berikan untuk Tuhan semuanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Kehidupan kami untuk menyenangkan Tuhan, melayani-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan, mengakhiri ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.